Suatu hari, suatu masa, dan di suatu ketika, kisah dimulai dengan seorang wanita yang bernama Sophia yang menyewa sebuah rumah besar di pedesaan. Ketika sang adik perempuan Sophia datang menemuinya serta mencoba mengingatkan dan memintanya untuk tidak melakukan sesuatu yang Sophia tidak pahami, Sophia meminta adiknya untuk tidak mengganggu rencananya dan menjauh dari dirinya. Hal ini membuktikan dan menunjukkan kepada kita penonton bahwa Sophia memang sudah memiliki rencana yang sangat penting dan ia telah memiliki tekad yang sangat kuat yang tidak bisa lagi dihalangi oleh siapapun. Sophia kemudian menjemput seorang okultis bernama Joseph di stasiun kereta dan membawanya ke rumah. Rencana Sophia adalah menjalani ritual yang akan memanggil malaikat pelindungnya. Motif di balik ritual ini adalah untuk meminta malaikat agar mengizinkannya berbicara dengan putranya yang telah terbunuh, mencari jawaban dan mungkin juga membalaskan dendam atas kematian putra kesayangannya. Joseph awalnya ragu-ragu untuk membantu Sophia dalam ritual tersebut karena resiko besar yang akan mereka hadapi. Ritual ini melibatkan banyak aspek yang tidak menyenangkan, seperti kelaparan dan kurang tidur, dan bisa memakan waktu 1 tahun penuh, bahkan tanpa jaminan keberhasilan. Namun, setelah Sophia mengungkapkan niat sejati di balik ritual ini, yakni membalas dendam pada orang-orang yang menculik dan membunuh putranya, Joseph akhirnya setuju untuk membantu. Berbulan-bulan berlalu dengan Sophia dan Joseph menjalani ritual yang melelahkan. Berbulan-bulan berlalu, Sophia dan Joseph menjalani ritual yang melelahkan. Namun, suatu saat dan di suatu ketika pula, Sophia mulai meragukan keefektifan ritual ini dan marah ketika dia merasa dipermainkan oleh Joseph. Beberapa peristiwa supranatural mulai terjadi, seperti suara-suara aneh, gonggongan anjing yang tak terlihat, dan burung yang terbanting ke jendela. Namun, ketika mereka akhirnya mencoba memanggil malaikat pelindung, ritual itu gagal. Saat hampir menyerah, Joseph meyakinkan Sophia untuk tetap mencoba. Dia meyakinkannya bahwa ritual ini gagal karena Sophia menyembunyikan niat sejatinya. Setelah mengungkapkan niat sejatinya, yaitu membalas dendam, Joseph berusaha untuk mengubah beberapa bagian dari ritual agar berhasil. Dalam momen menegangkan, Joseph memaksa Sophia untuk menjalani kelahiran kembali yang melibatkan pengorbanan besar. Saat ritual berlangsung, Joseph secara tidak sengaja tertusuk pisau dan menganggapnya sebagai tanda bahwa ritualnya berhasil. Ketika mereka melanjutkan ritual, peristiwa supranatural lainnya mulai terjadi. Mereka menyaksikan hantu-hantu berkeliaran di dalam rumah dan dedaunan jatuh dari langit-langit. Sementara itu, seiring waktu dan kebersamaan mereka yang selama ini, hubungan antara Sophia dan Joseph pun menjadi semakin dekat dan mereka mulai memperlakukan satu sama lain dengan lebih baik. Di sisi lain, Joseph yang terluka karena pisau, meskipun Sophia menjahit luka Joseph, luka tersebut terinfeksi dan Joseph semakin lemah. Namun, para hantu yang mendiami rumah tersebut menjadi semakin agresif terhadap Sophia
dan hantu tak terlihat dengan suara putranya menghantuinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Sophia yang berjuang melawan perasaan bersalah dan dendam merasa sangat tertekan. Suatu malam, para hantu menyerang Sophia, memotong jarinya dan menariknya ke ruang bawah tanah. Namun, saat situasinya semakin putus asa, cahaya terang muncul dan memaksa para hantu mundur. Sophia berhasil kembali ke atas, di mana dia menemui malaikat raksasa yang menunggunya. Sophia meminta malaikat untuk memaafkan, termasuk mereka yang terlibat dalam kematian putranya. Akhirnya, Sophia meninggalkan rumah tersebut dengan harapan baru dalam hatinya. Dia menghanyutkan tubuh Joseph yang telah meninggal ke dalam danau terdekat agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Namun, saat dia pergi, dia menitikkan air mata sebagai tanda penghormatan. Dan film pun selesai. Salam sehat, salam lestari.